Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Irwan Siagian selaku dosen mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia, saya Febrina Zahra Suri dari kelompok 8 kelas R2F dengan NPM 2023-21500-309 akan mempresentasikan materi yang berjudul Akibat Proses Morfologi demi memenuhi tugas mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia. Pembahasan dari materi saya, yang pertama ada proses morfologi, yang kedua ada macam-macam proses morfologi, dan yang ketiga ada morfofonemik. Hakikat proses morfologi sendiri menurut Surono pada tahun 2015, halaman 14, morfologi ialah cara tahap demi tahap yang terjadi pada morfem sebagai unit terkecil yang bermakna dalam pembentukan kata. Berdasarkan pendapat di atas, dapat diartikan proses morfologi ialah tahapan pada morfem sebagai unit terkecil yang memiliki makna. Contoh, kucing menjadi kucing-kucing. Contoh di atas menunjukkan bahwa satu kucing menandakan satu hewan, sedangkan dua kata kucing menandakan bahwa hewan tersebut lebih dari satu. Teori yang kedua, menurut Simpen Iwayan pada tahun 2015, proses morfologi ialah proses menyelidiki morfem-morfem serta menyusunnya menjadi kata dan menguraikan kata menjadi morfem-morfem. Unsur kecil yang dibicarakan dalam morfologi ialah morfem, sedangkan unsur besar yang dibicarakan adalah kata. Berdasarkan pendapat di atas, dapat diartikan bahwa proses morfologi mempelajari tentang penyusunan kata menjadi morfem. Contoh, pulang. Kata pulang merupakan bagian dari kata, dan morfem adalah satuan yang terwujud setelah kata terbentuk seperti kata pulang yang merupakan morfem bebas. Yang ketiga, ada Krida Laksana Harimurti pada tahun 2011, halaman 12, menyatakan proses morfologi sebagai proses mengubah leksem menjadi kata. Berdasarkan pendapat di atas, proses morfologi melalui proses pembubuhan afiks yang mengubah leksem menjadi kata setelah mengalami proses morfologi. Contoh, anak. Berdasarkan contoh di atas, kata anak dipandang sebagai bentuk dasar. Kata ini dapat dilekati dengan awalan ber, sehingga membentuk kata beranak yang berarti memiliki anak. Selain itu, kata anak bisa juga diulang menjadi anak-anak yang berarti banyak anak. Sintesis teori. Proses morfologi merupakan suatu proses pembentukan kata dari satuan yang lain yang merupakan bentuk dasarnya. Selain itu, proses morfologi juga menyelidiki morfem-morfem serta menyusunnya menjadi kata dan menguraikan kata menjadi morfem-morfem. Unsur kecil yang dibicarakan dalam morfologi ialah morfem, sedangkan unsur besar yang dibicarakan adalah kata. Dan proses mengubah leksem menjadi kata, baik leksem tunggal maupun gabungan yang sudah mengalami proses morfologi. Pembahasan yang kedua ada macam-macam proses morfologi. Proses morfologi meliputi A. Proses pembubuhan afiks atau afiksasi. Yang B. Proses pengulangan atau reduplikasi. Yang C. Proses pemajemukan atau komposisi. Yang D. Proses pemendekan atau akronimisasi. Dan yang E. Pengubahan status atau konversi. A. Proses pembubuhan afiks atau afiksasi. Yang pertama ada hakikat afiksasi, yang kedua ada prefiks atau awalan, yang ketiga ada infiks atau sisipan, yang keempat ada sufiks atau akhiran, yang kelima ada konfiks atau gabungan. Yang pertama ada hakikat afiksasi. Afiksasi adalah proses pembubuhan afiks pada sebuah dasar atau bentuk dasar. Afiks biasanya berupa morfem terikat yang diimbuhkan pada sebuah dasar dalam proses pembentukan kata, menurut Baryadi Isodarus Praptomo pada tahun 2022. Berdasarkan pendapat di atas, afiksasi merupakan proses pembentukan kata yang sudah mengalami pengimbuhan pada sebuah kata dasar dan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus terikat dengan morfem lain. Contoh afiks, darat menjadi mendarat. Kata darat yang merupakan bagian permukaan bumi yang padat, jika ditambahkan afiks men akan menjadi mendarat yang berarti turun mengenai tanah. Yang kedua ada prefiks. Prefiks atau awalan yaitu afiks yang diletakkan di depan bentuk dasar yang biasa disebut dengan awalan. Prefiks dalam bahasa Indonesia meliputi meng, ber, di, ter, pen, pe, se, per, dan ke menurut Simpen Iwayan pada tahun 2021. Contoh prefiks ter plus jadi menjadi terjadi. Kata jadi yang berarti langsung berlaku atau dilakukan, jika ditambahkan prefiks ter akan menjadi terjadi yang berarti sudah dijadikan atau diadakan. Yang ketiga ada infiks.
Infiks yaitu afiks yang diletakkan di dalam bentuk dasar. Infiks dalam bahasa Indonesia sudah tidak produktif lagi. Ya, artinya tidak digunakan untuk membentuk kata-kata baru. Infiks dalam bahasa Indonesia meliputi menurut Santoso Djoko pada tahun 2017. Berdasarkan pendapat di atas, infiks merupakan imbuhan struktural yang diletakkan di tengah sebuah kata bentuk dasar. Contoh infiks, leluhur. Kata luhur yang berarti tinggi atau mulia, jika diberikan infiks akan menjadi leluhur yang berarti nenek moyang. Yang keempat ada sufiks. Sufiks merupakan afiks yang diletakkan di belakang bentuk dasar. Jumlah sufiks dalam bahasa Indonesia terbatas, yaitu hanya pada kan, an, i, dan nya menurut Weishagona dan Saudi Ernadi pada tahun 2010. Berdasarkan pendapat di atas, sufiks merupakan penambahan imbuhan pada kata dasar yang diletakkan pada akhir dari sebuah kata yang merupakan bentuk dasar. Contoh sufiks pinggir plus an menjadi pinggiran. Kata pinggir yang berarti tepi atau sisi, jika ditambahkan sufiks an di akhir kata akan menjadi pinggiran, yang berarti bagian tepi atau batas akhir. Yang kelima ada konfiks. Konfiks adalah afiks yang terdiri dari dua unsur, yaitu di depan dan di belakang. Dalam bahasa Indonesia, konfiks terbagi menjadi kean, penan. Berdasarkan pendapat di atas, konfiks merupakan imbuhan yang terdiri dari dua bagian yang diletakkan pada awal dan akhir kata dasar atau bentuk dasar. Contoh konfiks per plus kota plus an menjadi perkotaan. Kata kota yang berarti daerah permukiman yang terdiri atas bangunan rumah atau tempat tinggal masyarakat, jika ditambahkan konfiks per pada awal dan konfiks an pada akhir kata akan menjadi perkotaan atau daerah kawasan kota. Yang B ada proses pengulangan atau reduplikasi. Yang dibahas yang pertama ada hakikat pengulangan, yang kedua ada macam-macam reduplikasi seperti A. Pengulangan seluruh, B. Pengulangan sebagian, C. Pengulangan berubahan bunyi, dan D. Pengulangan berimbuhan. Yang pertama ada hakikat pengulangan. Menurut Romadi dan kawan-kawan, pada tahun 2013, reduplikasi adalah perulangan bentuk atas suatu bentuk dasar. Bentuk baru sebagai hasil perulangan bentuk dasar tersebut lazim disebut dengan kata ulang. Berdasarkan pendapat di atas, kata jenis bentuk dasar dapat dikatakan sebagai bentuk baru yang merupakan hasil dari reduplikasi. Contoh rumah-rumah. Contoh tersebut menunjukkan bahwa kata dasar rumah jika diberikan pengulangan kata menjadi rumah-rumah, yang berarti menyerupai rumah atau boleh disamakan dengan rumah. Yang kedua ada macam-macam reduplikasi. Yang A ada pengulangan seluruh. Dalam bahasa Indonesia, pengulangan seluruh adalah perulangan bentuk dasar tanpa perubahan fonem dan tidak dengan proses pembubuhan afiks, menurut Rafiq Angsadi dan Nuzula Kisbiyah Ayatuna pada tahun 2021. Berdasarkan pendapat di atas, pengulangan seluruh yaitu bentuk dasar tanpa perubahan fonem dan tidak dengan proses pembubuhan afiks. Misalnya, orang menjadi orang-orang. Kata orang yang berarti manusia tanpa perubahan fonem akan menjadi orang-orang yang berarti lebih dari satu orang. Yang kedua ada pengulangan sebagian. Pengulangan sebagian adalah pengulangan sebagian morfem dasar, baik bagian awal maupun bagian akhir morfem. Menurut Pohan Jusrin Effendi pada tahun 2019, berdasarkan pendapat di atas, pengulangan sebagian yaitu dari bentuk dasarnya, di mana bentuk dasarnya tidak diulang seluruhnya. Misalnya, pohon menjadi pepohonan. Kata pohon yang berarti tumbuhan yang berbatang keras dan besar berubah menjadi kata pepohonan yang berarti pohon-pohonan. Yang ketiga ada pengulangan dengan perubahan fonem atau bunyi. Pengulangan dengan perubahan fonem adalah morfem dasar yang diulang mengalami perubahan fonem menurut Surono pada tahun 2015 halaman 40. Berdasarkan pendapat di atas, pengulangan dengan perubahan fonem diulang seluruhnya dan berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. Misalnya, lauk menjadi lauk pauk. Kata lauk yang berarti makanan yang dimakan sebagai teman nasi dan terjadi proses pembubuhan afiks menjadi lauk pauk yang berarti berbagai-bagai lauk. Yang keempat ada pengulangan berimbuhan. Pengulangan berimbuhan adalah pengulangan bentuk dasar diulang secara keseluruhan dan mengalami proses pembubuhan afiks. Afiks yang dibubuhkan bisa berupa prefiks, sufiks, atau konfiks menurut Rafiudinafia pada tahun 2021. Berdasarkan pendapat di atas, pengulangan berimbuhan adalah proses pengulangan yang mengalami proses pembubuhan afiks. Misalnya, batu menjadi batu-batuan. Kata batu yang berarti benda keras dan padat yang berasal dari bumi disertai pembubuhan afiks menjadi batu-batuan yang berarti kumpulan berbagai jenis batu. Yang C ada proses pemajemukan atau komposisi.
Yang dibahas yang pertama ada hakikat pemajemukan, yang kedua ada ciri-ciri kata majemuk, yang A, semua unsurnya berupa pokok kata, yang B, unsur-unsurnya tidak mungkin dipisahkan atau tidak diubah strukturnya, yang C, semua unsurnya berupa morfem unik. Yang pertama ada hakikat pemajemukan. Komposisi adalah hasil dan proses penggabungan morfem dasar dengan morfem dasar, baik yang bebas maupun yang terikat, sehingga terbentuk sebuah konstruksi memiliki identitas leksial yang berbeda atau yang baru, menurut Khair Abdul pada tahun 2014. Berdasarkan pendapat di atas, komposisi ialah proses pembentukan kata yang dilakukan dengan cara menggabungkan satu bentuk dengan satu bentuk bebas atau terikat yang lain sehingga menghasilkan kata majemuk. Contoh, lalu lintas. Kata lalu yang berarti berjalan lewat, lintas yang berarti yang kita lewati atau jalan, dan lalu lintas yang berarti perihal perjalanan di jalan. Yang kedua ada ciri-ciri kata majemuk atau komposisi. Yang A, unsurnya berupa pokok kata. Pokok kata ialah satuan gramatik yang tidak dapat berdiri sendiri dalam tuturan biasa dan secara gramatik tidak memiliki sifat bebas yang dapat dijadikan sebagai bentuk bagi sesuatu kata. Rahma tahun 2021. Berdasarkan pendapat di atas, ciri komposisi yang unsurnya tidak dapat berdiri sendiri harus dengan pokok kata lain. Contoh, kolam renang. Contoh tersebut menunjukkan bahwa kata kolam renang terbentuk dari unsur kata kolam dan pokok kata renang menjadi kolam renang. Yang B, unsur-unsurnya tidak mungkin dipisahkan atau tidak diubah strukturnya. Unsur suatu kata tidak dapat dipisahkan atau tidak dapat berdiri sendiri atau tidak mungkin diubah strukturnya dengan kata lain, menurut Ramlan Muhammad pada tahun 2012. Contoh, ia menjadi kaki tangan musuh. Contoh kalimat di atas menunjukkan bahwa kaki tangan merupakan kata majemuk karena kedua unsurnya tidak mungkin dipisahkan. Kata kaki tangan yang berarti orang kepercayaan. Yang C, unsurnya berupa morfem unik. Morfem unik yaitu morfem yang hanya mampu berkombinasi dengan satu satuan tertentu. Ada beberapa kata majemuk yang salah satu dari unsurnya berupa morfem unik, menurut Baryadi Isodarus Praptomo pada tahun 2022. Contoh, simpang siur. Contoh tersebut menunjukkan bahwa kata majemuk terdiri dari dua unsur simpang yang bukan merupakan morfem unik dan ditambahkan unsur siur yang merupakan morfem unik. Karena satuan ini tidak dapat berkombinasi dengan satuan lainnya kecuali simpang. Kata simpang siur yang berarti silang menyilang tidak karuan. Yang D ada pemendekan atau akronimisasi. Yang dibahas yang pertama ada hakikat pemendekan, yang kedua ada singkatan, yang ketiga ada penggalan, yang keempat ada akronim, yang kelima kontraksi, dan yang keenam lambang huruf. Yang pertama ada hakikat pemendekan atau akronimisasi. Pemendekan adalah proses penanggalan bagian-bagian leksem atau gabungan leksem sehingga menjadi bentuk singkat, tetapi maknanya tetap sama dengan makna utuhnya, menurut Khair Abdul pada tahun 2014. Berdasarkan pendapat di atas, pemendekan adalah proses penanggalan bagian leksem menjadi kata singkat. Contoh, lab menjadi laboratorium. Contoh tersebut menunjukkan bentuk singkat dari kata laboratorium menjadi pemendekan dengan kata lab yang sama dengan makna utuhnya. Yang kedua ada singkatan. Singkatan merupakan kependekan dari kata atau gabungan kata yang dilafalkan huruf per huruf, menurut Krida Laksana Harimurti pada tahun 2011. Berdasarkan pendapat di atas, singkatan merupakan proses pemendekan yang menghasilkan huruf atau gabungan yang dilafalkan huruf per huruf. Contoh, PT menjadi perseroan terbatas. Contoh di atas menunjukkan bahwa huruf P adalah hasil dari pelafalan kata perseroan, begitupun dengan huruf T yang merupakan pelafalan dari kata terbatas. Yang ketiga ada akronim. Akronim merupakan kependekan dari kata atau gabungan kata yang dilafalkan sebagai suku kata, menurut Huda Shihabul dan Batiar Ahmad pada tahun 2020. Berdasarkan pendapat di atas, akronim merupakan proses pemendekan dengan memenuhi kaidah fonotaktik bahasa Indonesia yang dilafalkan. Contoh, Akmil menjadi Akademi Militer. Contoh di atas menunjukkan bahwa kata Akademi Militer merupakan pemendekan dari suku kata yang dilafalkan, yaitu Akmil. Yang keempat ada penggalan. Penggalan adalah sebuah homonim yang memiliki arti dari kelas nominal atau kata benda sehingga penggalan dapat menyatakan nama, tempat, atau benda dan segala yang dibedakan, menurut Santi Ai, Mulyati Yeti, dan Hadianto Daris pada tahun 2022. Berdasarkan pendapat di atas, penggalan adalah pemendekan dengan mempertahankan salah satu bagian kepanjangannya dari kelas nomina atau kelas benda. Contoh, Pak dari kata Bapak. Contoh di atas menunjukkan bahwa kata Pak merupakan penggalan dari kata Bapak. Yang kelima ada kontraksi. Kontraksi adalah pemendekan suku kata atau gabungan kata dengan cara penghilangan huruf yang melambangkan fonem di dalam kata tersebut.
menurut Huda Syamiul dan Rizaldi Antok pada tahun 2023. Berdasarkan pendapat di atas, kontraksi adalah pemendekan suatu kata dengan cara penghilangan huruf yang dilambangkan tanpa mengubah makna yang sebenarnya. Contoh tidak ada menjadi tiada. Contoh tersebut menunjukkan bahwa kata tidak ada jika melalui proses pemendekan kontraksi akan menjadi kata tiada. Yang keenam ada lambang huruf. Lambang huruf merupakan pemendekan yang menghasilkan satu huruf atau lebih yang menyatakan kuantitas, satuan, atau unsur menurut Afria Rengki dan Wahyudi Gaesang Tri pada tahun 2020. Berdasarkan pendapat di atas, lambang huruf yaitu pemendekan yang berupa satu huruf atau lebih yang menggambarkan konsep dasar. Contoh kg menjadi kilogram. Contoh di atas merupakan pemendekan yang berupa satu huruf atau lebih yang menggambarkan konsep dasar dari kata itu sendiri, seperti lambang huruf kg yang merupakan konsep dasar dari kata kilogram. Yang E ada hakikat konversi. Konversi disebut juga dengan derivasi zero, transmutasi, atau transposisi, yaitu pembentukan kata dari sebuah dasar berkategori tertentu menjadi kata berkategori lain tanpa mengubah bentuk fisik dari dasar itu. Menurut Khair Abdul pada tahun 2014. Berdasarkan pendapat di atas, konversi adalah pembentukan kata berkategori tanpa mengubah bentuk aslinya dari sebuah kata menjadi kata lain. Contoh, petani membawa cangkul ke sawah. Cangkul dulu tanah itu, setelah itu ditanami. Contoh dalam bahasa Indonesia, kata cangkul adalah nomina dalam kalimat petani membawa cangkul ke sawah. Tetapi dalam kalimat cangkul dulu tanah itu, setelah itu ditanami adalah sebuah verba. Pembahasan yang ketiga ada morfofonemik. Yang dibahas sendiri, yang A ada hakikat morfofonemik, yang B ada pemunculan fonem, yang C ada pelepasan fonem, yang D ada peluluhan fonem, yang E ada pergeseran fonem, dan yang F ada perubahan fonem. Yang A, hakikat morfofonemik. Morfofonemik adalah kajian mengenai terjadinya perubahan fonem sebagai akibat dari adanya proses morfologi, menurut Gani Saifuddin pada tahun 2019. Berdasarkan pendapat di atas, morfofonemik adalah peristiwa berubahnya wujud morfemis dalam suatu proses morfologi. Contoh menduga, bukan menduga. Contoh tersebut menunjukkan bahwa morfofonemik mengalami perubahan seperti perubahan meng menjadi men jika kata dasarnya dimulai dengan fonem D atau fonem T. Yang B ada pemunculan fonem. Menurut Nusifera Egi dan Ramayanti Indah pada tahun 2021, hadirnya sebuah fonem yang sebelumnya tidak ada akibat terjadinya proses morfologi. Berdasarkan pendapat di atas, pemunculan fonem terjadi pada suatu kata yang dilafalkan berubah atau muncul huruf baru pada kata tersebut. Contoh, ketinggian menjadi kata ketinggian. Contoh tersebut menunjukkan kata ketinggian bila dibaca menghadirkan sebuah fonem yang sebelumnya tidak ada dengan menambahkan huruf Y. Yang C ada pelepasan fonem. Menurut Andriani Andi pada tahun 2021, pelepasan fonem yaitu hilangnya fonem dalam suatu proses morfologi. Berdasarkan pendapat tersebut, pelepasan fonem terjadi apabila dalam penggabungan kata menjadi kata baru, kata sebelumnya hilang. Contoh sejarah plus wan menjadi sejarawan. Kata sejarah yang berarti asal-usul atau silsilah, jika ditambahkan kata wan dan proses pengimbuhan akhiran pada kata sejarah, di mana fonem H hilang lalu menjadi kata sejarah yang berarti ahli sejarah. Yang D ada peluluhan fonem. Menurut Alwi dan kawan-kawan pada tahun 2010, peluluhan pada awal kata yang berupa gugusan konsonan didasarkan pada kemudahan pelafalan. Berdasarkan pendapat di atas, peluluhan fonem terjadi apabila kata dasar diberikan suatu imbuhan, maka ada yang luluh ketika menjadi bentuk kata baru. Contoh, me plus sikat menjadi menyikat. Kata sikat yang berarti pembersih yang dibuat dari bulu, dan kata tersebut jika ditambahkan kata me pada awalan akan mengalami peluluhan menjadi kata menyikat atau membersihkan dengan sikat. Yang E ada pergeseran fonem. Menurut Khair Abdul pada tahun 2014, terjadi bila komponen dari morfem dasar dan bagian afiks membentuk suatu suku kata. Berdasarkan pendapat di atas, pergeseran fonem terjadi apabila sebuah fonem berubah dari posisi awal ke posisi suku kata lainnya. Contoh, jawaban menjadi kata jawaban. Contoh pada kata jawab yang semula berada pada silabel wa pindah ke silabel ban. Yang F ada perubahan fonem. Menurut Wulandari pada tahun 2014, berubahnya suatu fonem pada morfem terikat apabila pertemuan antara morfem dengan morfem lainnya. Berdasarkan pendapat di atas, berubahnya fonem terjadi apabila morfem satu bertemu dengan morfem lainnya. Contoh, ber plus ajar menjadi belajar.
Contoh pada proses pengimbuhan prefiks ber pada kata ajar, di mana fonem R dari prefiks itu berubah menjadi fonem L, menjadi kata belajar. Yang terakhir, simpulan dari materi tersebut, proses morfologi adalah proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan sebuah bentuk dasarnya. Terdapat 5 proses morfologi utama, yaitu proses pembubuhan afiks atau afiksasi, proses pengulangan atau reduplikasi, proses pemajemukan atau komposisi, proses pemendekan atau akronimisasi, dan pengubahan status atau konversi. Proses morfofonemik pada dasarnya adalah proses berubahnya sebuah fonem dalam pembentukan kata yang terjadi karena proses morfologis. Perubahan fonem dalam morfofonemik terdapat 5 bagian, yaitu pemunculan fonem, pelepasan fonem, peluluhan fonem, pergeseran fonem, dan perubahan fonem. Berikut daftar pustaka yang saya ambil. Sekian. Sebelumnya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan.